sudah semangat ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama kalian semua yang sudah mau untuk hadir untuk melaksanakan proses konseling ini yang pada pertemuan kedua ini. Selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membicarakan bahas untuk menentukan menggunakan konseling secara tertutup dan memastikan dan memutuskan untuk peraturan-peraturan yang akan ditetapkan, begitu juga dengan sanksinya. Dan juga kemarin juga kita sudah membina hubungan yang lebih baik lagi untuk mengenal sama lain. Nah, untuk selanjutnya untuk agenda hari ini, untuk saat ini kita akan memasuki tahap inti. Tahap inti itu apa sih? Tahap inti itu nanti kalian menceritakan masalah kalian yang kalian alami secara detail. Nah, pada tahap inti ini sudah tidak lagi membahas permasalahan umum atau bicara secara kamu mau makan apa nanti, udah gak gitu lagi ya. Kita udah mau fokus masuk ke dalam permasalahan yang akan kita bahas. Nah, untuk membahas nanti akan diceritakan untuk satu persatu ya, secara bergiliran. Dan tentunya untuk pembahasan masalah ini tidak dilakukan pada full membahas semua masalah pada hari ini tuh tidak, karena tidak cukup juga untuk waktunya untuk membahas permasalahan kalian semua. Yang pastinya permasalahan kalian itu nanti akan dibahas, tetapi akan mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk masuk ke tahap inti, apa ada yang ingin ditanyakan sama kalian? Tidak, Bu. Nggak ada. Oke. Sudah siap semua untuk masuk? Sudah. Oke. Nah, oke. Karena kalian sudah paham dan sudah siap untuk membahas masalah masing-masing, saya harap kalian bisa bekerja sama untuk saling bisa bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan proses konseling ini, karena kembali lagi proses konseling kelompok ini akan berhasil jika kalian bersungguh-sungguh untuk melakukannya, gitu ya. Oke. Mungkin kalian kan sudah siap ya. Mungkin bisa diceritakan permasalahan kalian secara ringkas. Mungkin dari kiri saya terlebih dahulu, Mbak Firda, nanti boleh berdiri gitu ya. Ya Bu, saya itu punya kesalahan, saya itu sering terlambat Bu ke kampus karena mungkin saya sendiri juga manajemen waktunya itu kurang baik. Jadi saya itu suka mengulur-ulur waktu kan dari rumah ke kampus itu sekitar 1 jam ya. Nah itu saya tuh bahkan 1 jam sebelumnya, jadi 1 jam pas gitu, enggak dan jadi suka terlambat dulu. Baik. Lalu untuk Mbak Nadira? Kalau saya juga bisa nanti soalnya saya itu kan saya kira-kira biasanya itu 45 menitan, 30 sampai 45 menitan. Tapi saya itu selalu kayak mentokin ke 30 untuk waktu saya kalau misalnya kan terlambat siang waktu gitu kan biasanya. Nah, terus saya tuh kayak mikirnya malah nanti kasih nggak bisa lah, nggak terlalu masih belum terlalu macet, terus saya bisa waktu dan sebagainya gitu. Jadi mungkin nggak sampai 30 menit, 25 menit sudah sampai. Soalnya saya pernah kayak gitu, tapi kan kalau jalan itu nggak bisa diprediksi ya, maksudnya kan kadang itu macet atau enggaknya nggak bisa diprediksi. Cuma ya saya selalu menetapkan 30 menit padahal bisa kalau lebih nyantai. Cuma saya lebih milih kayak gitu. Jadi saya terburu-buru pun terlambat, nggak terburu-buru pun terlambat. Jadi kayak ini ya tuh mepet banget gitu ya maksudnya ya, sama kayak bagian badannya. Nah untuk kalian? Kalau saya ini Bu, saya juga sering terlambat karena kan kalau saya bangun itu pas sholat subuh itu kan pastinya pagi. Nah habis itu saya bingung mau ngapain, akhirnya saya tidur lagi. Jadinya sering banget buat kebablasan gitu. Kalau kampus kan jam 8, nanti jam subuh itu tidur lagi, terus jam
jam setengah 8 itu baru bangun. Nah itu pasti telat, belum mandi, belum apa-apain. Mepet gitu ya, karena tiduran. Oke. Nah, kalian kan sudah mendengarkan nih cerita masalah teman-teman kalian. Nah, di sini kan nggak mungkin kita membahas semuanya dalam satu hari karena waktunya juga nggak mungkin cukup. Nah, kalian sepakati permasalahan siapa yang menurut kalian yang lebih urgent atau yang lebih mendesak untuk diselesaikan dari permasalahan yang kalian gunakan. Menurut kalian siapa? Mungkin dari Mas Yan? Menurut saya ini sih masalahnya Gimana gitu? Kalau menurut saya sih permasalahan Mas sih, soalnya kan tadi kan 30 menit sebelum kelas dia barusan bangun gitu. Saya pernah sih mengalami hal seperti itu, tapi ya kalau misalnya terlalu sering kan juga nggak bisa apalagi belum siap-siapnya. Oke, nah lalu menurut Mbak Tenda? Menurut saya juga permasalahan dari Mas Ian tadi Bu, karena Mas Ian tadi habis bangun, sholat subuh, terus tidur lagi, itu membuat keteteran dulu kalau mau berangkat ke kampus, jadinya juga terlambat. Oke, nah tadi dari Mbak Nadira dan Mbak Frida sendiri tadi kan memilih untuk Mas Ian untuk menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana ini menurut Mas Ian? Apakah bersedia untuk dibahas permasalahannya untuk hari ini? ya boleh sih Bu. Oke, boleh. Kalau memang yang lain mau selesai. Oke. Berarti bersedia ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya boleh diceritakan lebih detail untuk permasalahan yang Mas Ian alami ketika selalu terlambat gitu ya, lebih detail lagi. Ya kan saya itu malamnya itu tidur biasanya jam 11 itu, cuman kadang kan ya berangkat jam 12 itu kalau kan ya jam 12. Terus saya bangun itu jam 5 setiap hari kan itu saya alarm. Nah habis itu kan saya langsung terus cuci muka. Nah itu habisnya saya nggak ngapain lagi, saya cuma dulu jam 2 karena saya APM aja. Jadi dan APM pun itu saya tiduran lagi gitu. Nah tadi apa terusnya jam 7:30 saya bangun. Nah itu pasti telat tuh teteran. Jadi terus saya mandi cepet, ganti baju, terus ini nyiapin buku, masukin laptop itu belum kan kalau di jam 8-an itu kan di jalan itu kan pasti macet, jadi saya udah pasti ke kampus Gitu. Jadi telat karena terlalu sibuk ya gitu. Iya. Dan ketiduran juga. Iya. Nah, kira-kira Mas Ian kalau malam tidurnya jam berapa? Kalau untuk jam 12 itu? Saya paling seringnya itu jam 11 cuman kalau pas itu saya biasanya sampai malam jam 12 atau Untuk bangunnya setiap harinya selalu jam 5 atau selalu jam soalnya 5? saya pasang alarm terus matiin sama terus ya itu tidur lagi gitu. Nah, dari permasalahan Mas Ian ini, apa mungkin dari Mbak Firda atau Mbak Najila, apa sama permasalahannya gitu? Dari saya sendiri, saya juga pernah mengalami sama seperti permasalahannya Mas Ian. Jadi saya biasanya juga tidur larut malam. Setelah sholat subuh saya juga habis sholat subuh itu saya masih pakai pesona itu saya juga tidur lagi Bu. Tapi tidak terlalu lama sampai keteteran banget gitu, cuman mungkin 10 menit gitu. Soalnya jarak kampus dari rumah saya juga jauh. Untuk Mbak Najila sendiri? Ya kalau saya juga sama pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saya itu bangun kayak sholat subuh, gitu setelah sholat subuh kan juga bingung mau ngapain. Jadi saya ya tidur lagi gitu. Kalau misalnya, pokoknya saya tuh niatnya tuh kayaknya 10 menit tidur, tapi malah sampai jam berangkat kuliah gitu. Tapi kadang sih saya pasang alarm sudah dengan tapi kadang ya enggak dengan gitu ya sama.
Lalu untuk Mas Ian nih, sejak kapan merasa kalau sering terlambat? Sejak saya masuk kuliah itu kan dulu saya kalau pas kerja itu bangunnya jam 7. Itu kan saya ada siap-siap juga kalau jam 5 ke jam 7 itu kan enggak apa ya, lama banget lah. Maksudnya dan kerja itu pun dulu saya kan ada yang bangunin gitu. Jadi kalau misalnya ketiduran pun habis sholat subuh itu kadang bangun orang tua saya. Kalau sekarang tidak pernah soalnya kuliah kan jadwalnya nggak selalu jam 8 pagi gitu. Jadi waktu juga nggak bisa. Jadi sejak mulai kuliah Berarti untuk sekarang semester berapa? saya semester 6. Semester 6 itu udah cukup lama gitu ya? Iya. Sudah 2 tahunan gitu ya? Iya. Lalu apakah perilaku terlambat ini terjadi setiap hari atau seminggu sekali atau berapa hari sekali? Ini sih Bu, terutama di jam-jam masuk pagi itu sering banget. Sering banget. Iya, kalau misalnya kuliah jam 8 gitu pasti. Berarti hampir setiap hari dong. Kalau setiap hari pagi gitu. Iya, tapi kan tiap hari itu enggak selalu masuk pagi gitu. Kadang kan masuk jam 10, kadang garing juga, kadang jam 11. Nah, menurut Mas Ian ini dalam 1 minggu kira-kira kalau selama ini kerja itu sering telat berapa kali dalam 1 minggu? Kalau ini sih Bu, kalau pagi aja itu sekitar 3 kali lah. Oke. Nah, menurut Mas Ian, perilaku terlambat itu semakin frekuensinya semakin sering atau semakin berkurang atau semakin bertambah? Tergantung juga gitu. Kalau misalnya saya lagi banyak tugas kan, apalagi malamnya itu saya lalu itu biasanya pasti paginya itu sering terlambat. Sering terlambat. Kalau minggu-minggu banyak tugas itu sering terlambat. Jadi kalau tergantung tugasnya juga banyak. Jadi kalau misalnya minggu libur atau minggu ini agak siang gitu atau banyak dikit itu saya jaga. Emang kalau pulang kuliah itu biasanya jam berapa? Ya pulang kuliah jam 12, kadang jam 12, kadang jam 2. Jam 12 ya. Iya. Kenapa kok bisa sampai tidur larut malam? Ini buah saya tugas. Dari jam 12 sampai jam 11 malam begitu? Enggak Bu, kan saya mulai ngerjain tugas itu jam 8. Jam 11 itu saya waktu kalau jam 11 itu harus tidur. Jadi tapi kalau misalnya banyak ya saya terusin sampai selesai. Nah, untuk Mbak Nadira sendiri nih, apakah sering terlambat juga dalam 1 minggu itu bisa terlambat berkali-kali? Enggak yang berkali-kali sih, tapi ya pernah ya lebih dari 1. Lebih dari 1. Ya mungkin nanti sama alasannya sampai ngerjain, jadi kayak ngerjain tugas itu sampai malam-malam gitu kan. Kalau misalnya pas waktu itu pas saya masih bekerja itu kan saya pulangnya juga jam 9:30. Terus habis itu saya juga mandi makan ini, terus kan otomatis saya ngerjain tugas pas selesai bekerja itu sih. Jadi kayak sampai malam kali ini saya langsung terusin aja, soalnya kalau saya udah kayak sengaja lah emang nggak tidur jadi nggak bisa merem gitu malah daripada ini. Terus habis itu pas udah ngerjain itu saya masih main HP, kadang pernah sampai jam 1:30, pernah sampai jam 2. Oke, baik. Bagaimana dengan Mbak Firda? Saya hampir sama juga sama Mas Ian Bu, tapi tidak sesering itu telatnya. Apabila ketika saya mengerjakan tugas larut malam aja, harinya itu agak siang dan habis sholat subuh itu lanjut tidur lanjut sedikit. Oke, baik. Oke, dari permasalahan Mas Ian tadi terlambat gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Mas Ian atau memiliki kelebihan atau kekuatan untuk
yang lainnya? Ya mungkin saya ini bisa kalau dulu ya. Kalau selain dari masuk kuliah itu saya bisa apa ya nanti lagi gitu kan cuma terus aku tahu kalau kuliah itu libur saya biasanya bikin kopi terus keluar santai sebentar atau saya cari kayak pagi-pagi kan biasanya ada jajan kayak pisau gitu saya jalan-jalan terus beli terus makan itu di pinggir jalan gitu. Lalu apa yang membuatmu merasa atau sulit untuk keluar dari permasalahan yang Mas-Ian alami? Sulit sih, soalnya kan kalau saya tugas saya kan itu apalagi semester ini kan semakin banyak kan. Ya. Jadi saya otomatis ketinggalan terus kadang malah habis sholat subuh itu saya langsung tidur lagi gitu capek karena saya sebenarnya Oke Mas Ian, seberapa kamu pernah mencoba untuk keluar dari permasalahan yang kamu hadapi? pengen gitu kan kayak juga kalau menambah terus apalagi pas dosennya itu nggak juga ada mahasiswa yang jadi saya pernah juga buat apa bangun habis subuh terus saya menyibukkan diri kayak mungkin scroll YouTube bisa juga apa mandi kan kalau mandi itu seger jadi nggak ngantuk terus ya tapi 1-2 hari aja habis itu saya mandi gitu. Lalu Mbak Nadira, bagaimana dengan pendapat Mbak Nadira? Jadi saya juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi setelah sholat subuh itu biasanya kayak nggak langsung tidur gitu, kayak masak atau apa atau misalnya pokoknya mainan HP, pokoknya melakukan kesibukan lah gitu. Jadi nggak sampai ketiduran. Melakukan kesibukan ya sama seperti Mas Ian tadi ya. Lalu untuk Mbak Frida ini bagaimana Mbak? Kalau saya sendiri, saya lakukan itu saya habis sholat subuh itu saya langsung mandi. Ya, langsung mandi, sarapan gitu, menunggu. Biasanya kan saya berangkat 1 jam setengah sebelumnya biar nggak katakan di jalan gitu. Jadi seger ya kalau mandi itu ya. Nah, untuk Mas Ian sendiri, ketika Mas Ian terlambat, bagaimana respon teman-teman Mas Ian? Apakah mereka cuek atau saling mengingatkan begitu? Ada yang pertama itu Iya, telat lagi apa itu main aja terus ada yang apa nanyain juga kenapa otak lagi berarti cukup ya. Juga ada yang mengingatkan atau lagi gitu. Lalu untuk respon dari keluarga sendiri dengan tahu Mas Ian telat itu bagaimana? keluarga saya nggak tahu Tidak tahu. jadi paling kalau tahunya juga itu pas saya cerita mungkin ibu aku tadi telat soalnya masih telat lagi terus ya saya kayak dibilangin kalau waktu itu sakit lagi. Baik. Nah, tadi kan setelah Mas Ian cerita, lalu menurut Mas Ian nih, apa akar dari permasalahan keterlambatan Mas Ian? Mungkin ya karena saya berbagi itu Berarti lagi karena kurangnya tidur gitu ya. Lalu apakah dari Mbak Firda maupun Mbak Nadira sama memiliki akar masalah ini? Ya kalau saya Sama. Oke, kita lanjut. Oke, dari permasalahan Mas Ian tadi, nah sekarang coba Mas Ian buat tujuan yang akan Mas Ian capai untuk kedepannya boleh ditulis di sini. Yang ingin Mas Ian capai tujuannya, silakan tulis. Oke, apakah sudah ditulis untuk tujuan yang akan dicapai, Mas Ian? ini sudah Boleh dibicara di
tujuan yang ingin saya capai yang pertama agar saya itu sudah tidak telat lagi ke kampusnya. Terus yang kedua, saya tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Oke, baik. Nah, dari permasalahan dan tujuan yang Mas Ian ingin capai, nah di sini kita akan masuk ke dalam teknik. Nah, untuk teknik sendiri kita akan menggunakan kontrak perilaku. Nah, bagian tanya kontrak perilaku itu apa sih? Nah, nantinya dalam kontrak perilaku ini nanti kalian akan saya suruh untuk menulis bagaimana cara kalian untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan tadi, gitu kan. Untuk Mas Ian nih, perilaku atau apa yang Mas Ian akan lakukan untuk mencapai tujuan yang Mas Ian lakukan? Supaya misalnya saya tidur lagi, terus biar saya nggak terlalu lama tidurnya, pas pagi saya akan memasang alarm kedua. Mungkin jam 7 atau jam setengah 7 itu saya mau masang biar nanti sempat juga sarapan, sempat mandi, sempat siap-siapnya biar nggak keteteran buat jalan. Oke, memasang alarm. Nah, untuk alarm pertama ini Mas Ian memasang di jam berapa? Kan yang pertama itu tetap aja jam 5, terus saya usahakan nggak tidur, tapi kalau misalnya masih ketiduran, saya masih ada alarm kedua yaitu jam setengah 7 ini. Mungkin setengah 7 aja cukup biar bisa siap-siapnya santai. Jam setengah 7. Apakah ada alarm ketiga atau memang cukup 2 alarm yang Mas Ian kiranya untuk bisa membangunkan Mas Ian? Cukup sih Bu, karena saya juga ingin mengurangi frekuensi tidur saya setelah sholat subuh. Karena kalau pagi tidur lagi gitu, jadi saya mau kayak ngapain gitu ya gitu. Oke, setengah 7 ya, jadi alarm kedua. Lalu apa lagi yang Mas Ian lakukan selain melakukan memasang alarm kedua? Nah, biar saya nggak tidur lagi ini, mungkin saya mau saya usahakan tiap pagi itu baca-baca buku di hari itu makul apa gitu, saya baca-baca bukunya. Di jam berapa Mas Ian berangkat ke kampus? Ya, jam 8. Jam 8. Kira-kira jam 8 sampai kampus jam berapa? Oh maaf, kalau berangkat ke kampusnya itu jam setengah 8 kurang mungkin ya, setengah 8 kurang 10, terus sampai kampus itu jam 8 kurang 10 lah, itu masih ada waktu 10 menit buat Jam 8 kurang 10. Nah, Mas Ian melakukan ini semua itu akan dimulai di hari apa? di besok hari Selasa tanggal 7 ya, Di tahun berapa? 2025. Oke, dari 2025. Siapa tahu mulainya dari 2026. Kan? Oke. Untuk jamnya dimulai Mulai kan besok kan Bu, ya mungkin nanti malam lah Bu sudah saya aktivitas. Jadi ya ada sih Bu tugasnya, tapi sedikit, mungkin saya pulang habis ini langsung saya kerjakan, jadi bisa tidurnya jam 11 itu, terus bangun besok jam 5 Ya. itu saya usahakan baca buku. Oke, baik. Nah, setelah itu, apakah ada teman atau keluarga yang perlu dilibatkan dalam perencanaan Mas Ian? Saya enggak saya Bu, biar saya sendiri. Nanti saya Tidak ada teman ataupun keluarga ya. Berarti harus bisa berdialog sendiri. Harus bisa. Oke, baik. Nah, tentunya ketika Mas Ian membuat rencana ini pasti akan ada punishment dan reward. Nah, untuk ketika Mas Ian tidak melakukan ini, punishment apa yang Mas Ian dapatkan? Mungkin saya akan menabung uang adik saya yang seharusnya kan bisa dipakai buat jajan. Saya juga sering suka jajan juga, jadi sebagai konsekuensi lah mungkin kalau uang saya tersebut ditabung aja. Oke, nah untuk rewardnya sendiri, apakah ada? Ada buat saya mau beli burger. Oke, beli burger, suka burger berarti
Iya, sama. Oke. Nah, dalam rencana Mas Ian ini Mas Ian melakukan berapa minggu atau berapa bulan? 1 minggu. Cukup hanya 1 minggu. Iya, 1 minggu. Nanti kan masih ada sesi konseling lagi, mungkin bisa direncanain lagi ya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, tentunya ketika kalian memutuskan untuk membuat rencana ini, kalian apakah bersedia untuk saya monitoring selama semingguan ini? Saya bersedia. Oke, bersedia. Nah, oke, dari Mas Ian tadi sudah mengutarakan untuk rencananya bagaimana untuk Mbak Firda atau Mbak Nadira sendiri untuk rencananya. Apakah sudah memiliki? Sudah. Kalau sudah boleh kalian tulis ya di sini. Boleh kalian tulis dan untuk Mas Ian tadi boleh ditulis rencananya ya. Oke, apakah sudah menulis? Oke, sudah. Nah, kita sudah menulis, boleh nih dibacakan untuk Mas Ian. Oke. Rencananya. Usahanya saya akan memasang 2 alarm. Alarm pertama jam 5, alarm kedua jam 6:30 pagi. Dan yang kedua, saya akan mencoba membaca buku setiap setelah sholat subuh agar saya tidak tertidur lagi. Oke, dan lalu konsekuensinya kalau seminggu saya tidak konsisten melakukan yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan menabungkan uang jajan saya. Dan kalau saya bisa melakukan semua tadi atau konsisten juga, saya sebagai reward saya akan membeli tiket. Dilakukan pada hari apa? Saya akan lakukan mulainya hari Selasa tanggal 27 2025. Oke, baik. Lalu untuk Mbak Nadira bagaimana? Jadi saya yang akan saya lakukan tidak tidur lagi setelah sholat subuh, terus habis itu nanti malamnya juga saya akan tidur lebih awal. Misal biasanya jam 12 atau jam setengah 1, saya akan tidur di jam mentoklah di jam 11 atau setengah 12-an kalau awal-awal kan mungkin masih susah. Nah, terus saya juga akan melakukannya itu selama 2 minggu dimulai besok tanggal 27 Mei 2025 dan kalau misalnya saya melakukan hal tersebut nanti saya akan mendapat reward makan sushi dan banyak coklat. Terus habis itu saya juga akan mendapatkan punishment jika saya tidak melakukan dengan konsisten. Saya akan mendapatkan punishment yaitu tidak main dan tidak boleh makan coklat selama 1 minggu. Oke, baik. Untuk Mbak Nida, untuk saya sendiri Bu, saya tidur di awal pukul 10 sampai 11 malam. Yang biasanya mungkin jam 1 masih bangun, masih scroll TikTok. Lalu saya melakukan kegiatan dan menyibukkan diri setelah saya sholat subuh atau sebelum mandi. Dan saya tidak tidur setelah sholat subuh itu, dan saya mengusahakan untuk 1,5 jam kelas saya sudah berangkat. Lalu saya akan melakukannya pada besok Selasa 27 Mei 2025 dan saya melakukannya dalam 1 bulan. Dan yang akan saya dapat adalah saya jalan-jalan ke surga saya, mungkin ke luar kota, dan juga punishment yang akan saya dapat, saya tidak main pada weekend. Oke, baik. Nah, untuk Mas Ian nanti boleh ditambahin nih tadi yang kayaknya ada yang kelupaan ya, untuk dilakukan selama 1 minggu ya. Iya, saya akan lakukan semua. Oke, dan untuk berangkatnya jam berapa? Saya berangkat ke kampus jam setengah 8 kurang 10. Oke, boleh ditulis di situ ya. Iya. Nanti setelah ditulis boleh ditandatangan di pojok sini ya, sebelah situ. Boleh. Oke, baik. Boleh saya ambil lagi. Nah,
Oke, dengan kalian menandatangan ini, kalian bersedia untuk saya monitoring. Dan saya harap untuk kalian selama melakukan rencana ini kalian bisa konsisten dan melakukannya bersungguh-sungguh. Saya yakin kalau kalian bisa untuk melakukannya. Nah, saya kira untuk dari proses konseling hari ini, saya kira sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, begitu ya. Boleh saya tutup? Boleh, Bu. Oke, boleh. Saya tutup untuk proses konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.